Ini udah siap dipanen nih Pak ya? Ya, alhamdulillah ini sudah siap dipanen. Karena waktu aja yang belum ada, ya maklum namanya sendiri, yang tahu sendiri itu tengok tuh sampai arah ke sana itu. Karena dalam penanenan juga akan menunggu pesanan. Dan pesanannya pun biasanya ini skala besar, 10 biji lebih. Dan pengirimannya ke Perawak, ke Pekan, dari Pekan nanti ini kan biasanya itu dibawanya ke Jawa. Karena yang sangat berkembang hari ini itu anting putri di daerah Sumatera, Riau. Nah, menurut Pak Ade ini bagaimana? Kalau perakarannya ini udah rawatan, settingan atau belum kira-kira? Alhamdulillah kalau perakaran ini sudah mulai tahap kedua. Nanti kalau buka nanti ini sudah tahap ketiga, ya anggaplah 50% normal. Nanti ini dalam manennya mungkin dalam kurun sekitar 1 tahun lagi dia sudah mulai bisa dipanen, dan alhamdulillah akarnya nampaknya nanti akan sudah nampak normal. Nih contohnya. Yuk, coba kita cari yang nampak akarnya depan. Kalau yang akar kita akarnya, kawan pemula, ini adalah contoh perakaran dari anting putri. Ini sudah tahap kedua. Yang pertama ini kan kita masukkan dalam polybag. Habis itu kita cari media yang kira-kira pas untuk menjadikan akar ini. Nah, akar ini alhamdulillah nampaknya sudah normal. Masalah panen mungkin perkiraan sekitar 1 tahun lagi supaya lebih gampang untuk merumahnya. Sekarang pun memang bisa, cuma nampaknya kurang besar batangnya ini. Dan ini pun sangat-sangat bagus masalah perakarannya. Jadi dulunya ini di polybag Pak ya? Ini dulunya di polybag, dari polybag diturunkan ke tanah, dan di bawah pun ini dikasih alas besar, harapannya supaya nggak ada akar tumbang, dan akar pun sangat-sangat bisa maksimal untuk menjadikan akar itu sendiri. Dan budidaya anting putri ini kita memang benar-benar harus terkontrol betul, karena ya maklum angin juga akan pengaruh ketika penanaman ini nggak terlalu dalam. Nah ini contohnya, kalau penanaman ini terlalu dalam nanti akan double akar ini akan ada, itu sudah merepotkan kita. Makanya kita harus dalam kurun 2 bulan kita bongkar, mana-mana yang nggak sesuai kita potong, atau yang lebih besar itu akan kita potong, dia maksudnya membawa pengaruh kepada yang lain. Jadi inilah kawan-kawan pemula, ini hanya untuk sekedar inspirasi pada kawan-kawan pemula. Ayolah bareng kita membudidayakan anting putri, atau juga kita membuat bonsai anting putri buka mulai dari nol. Inilah contoh-contoh yang sekitar sudah ada 1 tahun. Anting putri bisa akan membesar ketika kita semaksimal mungkin, baik masalah pemupukan atau pembersih di bawahnya akar. Nah, ini contoh, ini akar yang kurang maksimal. Nampak ini besar sebelah, sementara di sini ini masih kosong. Makanya ada namanya di ground atau diliarkan supaya cepat besar. Jadi bagi kawan-kawan pemula, inilah yang akar yang sudah boleh dikatakan sudah sangat maksimal. Juga batangnya pun ini sudah agak membawa ke arah bonsai. Batang yang tegak lurus kesannya sama batang yang sudah ada cabangnya itu akan lebih mudah yang ada cabangnya bagi pemula. Kalau yang lurus kita harus super ekstra. Contoh kecil, misalkan perbatangan ini atau ini, kita kan belum tahu tangan-tangan ini kan artinya baru tangan sebelah yang ada. Ini kita untuk membesarkan yang ini. Kalau kita bikin bonsai mau tak mau ini harus kita potong. Ini kita potong, kita bikin cabang pertama. Dan
kita pun juga harus sabar menunggu karena ya maklum. Butuh tahunan ya Pak ya. Nah, karena kita maklum ya tahu sendiri. Karena ya anting putri ini kan termasuk bonsai legendaris Indonesia. Yang pembudidayanya ada di Pekanbaru, Riau. Inilah contoh-contoh dari anting putri yang ada. Ini sekitar ada kitaran setengah tahun kita membangun di sini. Anting putri yang ada ini kebunnya Bang Firdan. Alhamdulillah orangnya sangat-sangat ya, orang ini memang sangat dia benar-benar diperhatikan. Nah ini contohnya lagi kawan-kawan, ini karena waktu yang sudah sudah terbatas, makanya dia perakarannya ini cuma 2 belah, yang sebelah sini ini kurang, yang sebelah sini kurang. Ini faktor kesibukan, ini dulunya mungkin diseruduk sama si babi, makanya dia ada perakaran sebelah ini. Nah ini dia kawan. Ini contoh-contoh yang bisa kita lihat. Ini akar kan melebihi dari yang lain, dari artinya ini nanti akan mengalahkan. Kalau kita sebagai pembonsai yang agak supaya kita teliti, paling enggaknya ini kita potong di sini, nanti ini kita besarkan, kita belah besar, harapannya supaya yang kecil ini bisa menyamai yang ini. Kalau ini kan agak seimbang gitu. Karena ini kita potong, dia akan ada pengakaran baru sejenis akar serapi. Iya. Itulah yang kira-kira bisa kita perhatikan. Ah ini ganjel ini kemarin kemungkinan ini kan untuk membatasi akar ini supaya nggak berbelit-belit, nampak lurus, nampak dia. Oh ini ganjel nih. Ah itu aku rasa itu nampak supaya nampak formalnya. Ini Mas Irul nggak jelas ini. Nah ini kawan, ini tata cara kita mengontrol akar. Kita letakkan di tanah yang ada sekitar 2 bulan. Nah inilah caranya. Ini Bang Indra ini dia mengontrol akar. Ini nampak akar yang atas ini kita potong, ini contohnya bekas akarnya, supaya nggak mengganggu yang bawah. Jadi bagi pemula, kalaupun menanam, nimbunnya jangan terlalu tinggi, dia akan berefek pada akar susulan di atas. Jadi kita usahakan ya kayak gini, nanti kita timbun lagi sedikit, agak-agak 1 cm, sekitar 1 bulan atau 2 bulan kita kontrol lagi. Jadi awalnya ini bukan yang utama ya? Bukan, ini tambahan. bukan yang utama. Tambahan aja. Nah, ini karena nimbunnya terlalu tinggi, maka tumbuhlah akar susulan, makanya ini dipotong untuk sama Bang Indra supaya nanti bisa dia jadi normal. Manenya kapan? Ini terserah, ini nanti mungkin kurun 1 tahun atau setengah tahun baru bisa dibikin. Ya sekarang juga dibikin bisa, cuman kan kesannya itu kurang besaran sedikit lah. Ini contohnya. Ini lagi anting putri gede-gedean. Mana anting putri? Tadi anting putri baru aneh. Aduh. Lah main. Iku kan urusan carimu sebenarnya anting putri kan. Duduk. Iku kan? Putri gadungan. Wah. Nah ini ada penampakan anting putri gadungan ini. Udah mirip. Oh udah tipis juga. Mentaus. Iki lho waktune sing ora kekontrol karena wong dhewe iki. Tapi semangat lah sapi telu kan oleh teko kan. Sapi sing lapangan sapi ndek iki. Lah wong sekali ngetokne 30, harga 400. Ngitung duitnya kan segini. Ya sedulur, jadi dari penghasilan anting putri ini beliau mendapatkan 3 ekor sapi ya. Alhamdulillah nggak main-main ya rezeki. Jadi dengan budidaya anting putri sudah mendapatkan 3 ekor sapi. Jadi beliau lebih semangat lagi karena sudah membuktikan hasilnya. Mungkin perjuangan beliau ini belum apa-apa, masih awal, tapi beliau udah mendapatkan rezeki yang melimpah.
Oke, sekian dulu jalan-jalan melihat kebun anting putri. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal jaraknya nggak begitu ambang kan. Oke, 1 meter Pak ya. Iki lo 75. 75 ya. 75. 75 ke sampingnya 3 meter ya. Ora, itu 2 meter. 2.